Hidup ini adalah anugerah. Tak ada lagi waktu untuk bermegah. Kita dipilih sebagai penyembah, hati yang berserah sebagai hamba Allah. Hidup ini adalah kasih karunia, kembali kepada panggilan semula, menjadi jawaban bagi jiwa-jiwa, bagi yang tersesat, kehilangan kasih Bapa. Pakailah hidupku Tuhan dalam masa penuaian. Ini hatiku, ini rinduku, biar belas kasihan-Mu Bapa ada di dalam hatiku, seperti hati-Mu, seperti rindu-Mu. Shalom dan selamat malam bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang sudah mengikuti ibadah talian kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami ada kesempatan untuk berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan saudara seiman kami di dalam talian. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga selesai. Biarlah melalui ibadah kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diatur oleh Tuhan.
Salam, selamat malam semua. Syukur puji Tuhan, hari ini sekali lagi kita dapat bersekutu bersama di dalam ibadah keluarga kita melalui talian. Dan kita kita berharap siapapun juga yang mengikuti kita dalam ibadah ini, kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri kita untuk mendengar sedikit renungan daripada firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita melihat pembacaan kita pada malam ini. Pembacaan kita terambil daripada Mazmur 126 dari ayat pertama hingga habislah, dia ada ayat 6 saja. Mari kita membaca bersama-sama. Kalau kita sudah jumpa, kita baca ayat ini bersama-sama. Dari ayat tajuk besar firman Tuhan yang kita pelajari pada malam ini, doa minta pemulihan, dan ini merupakan lagu ziarah daripada kitab Mazmur ini. Mari kita membaca bersama-sama. Apabila Tuhan membawa kita balik ke Yerusalem, kita seperti bermimpi. Kita tertawa dan menyanyi karena gembira. Lalu bangsa-bangsa lain berkata tentang kita, Tuhan telah melakukan perkara-perkara hebat untuk mereka. Memang Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang hebat untuk kita. Itulah sebabnya kita bersuka cita. Ya Tuhan, jadikanlah kami makmur semula, seperti sungai kering berair semula pada musim hujan. Semoga orang yang menabur benih sambil menangis dapat menuai hasilnya sambil bergembira. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata akan pulang membawa hasil tanaman sambil menyanyi dengan gembira. Demikian pembacaan kita pada malam ini. Mari kita berdoa sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersekutu di dalam ibadah talian kami pada malam ini. Kami memohon kiranya hadirat-Mu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memimpin setiap hati, setiap telinga yang mendengar kebenaran daripada firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama sebentar nanti. Berkatilah setiap ayat-ayat yang sudah kami baca. Kiranya ayat-ayat daripada firman-Mu Tuhan itu akan menguatkan kami dan lebih meneguhkan kami yang mendengar firman ini. Terima kasih Bapa, demikian hamba yang menyampaikan firman ini. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau urapi dia, Engkau pakai dia sesuai kehendak-Mu, karena dia tidak mempunyai apa-apa yang lebih hebat dan lebih benar daripada mereka yang sedang duduk mendengar, tetapi dia juga tidak punya apa-apa. Untuk semua itu hanya bersandar daripada pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami bersama-sama, kami meminta, memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti mana yang kita sudah baca sebentar tadi daripada kitab Mazmur 126. Nah, untuk sedikit pengenalan kita tentang pembacaan kita sebentar tadi, daripada Mazmur 126 ini kita boleh merujuk di dalam nyanyian Mazmur 120 dan 123. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu tidak memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sukar, tetapi kita dapat menghadapinya dengan mencermati hal-hal besar yang dilakukan Tuhan di masa lampau. Nah, seperti mana yang dilalui oleh orang Israel ini, kita boleh melihat penderitaan yang dialami oleh orang Israel ini ketika kita
melihat kitab Mazmur 126 ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan nyanyian ratapan bersama yang dilantunkan sebagai doa permohonan pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Mazmur ini merupakan bahagian Mazmur daripada Mazmur 120 dan 134 seperti mana yang saya katakan sebentar tadi. Disebut dengan nyanyian pendakian. Kumpulan Mazmur ini dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Yerusalem 3 kali setahun pada hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ayat demi ayat menaikkan seperti naikkan ke tangga rumah Tuhan. Mazmur 126 berlatar belakangkan pada kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Seperti orang-orang Israel dalam pembuangan, banyak orang Kristen masa kini yang bertanya, mengapa saya harus mengalami masa seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita boleh melihat dan berpikir sekali lagi. Apa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Itu satu pengalaman hidup yang perit untuk kita pikir bersama-sama. Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan menggunakan masa lampau untuk kita menghadapi krisis masa kini dan masa mendatang. Pada bahagian pertama, ayat pertama dan 3, dilukiskan bagaimana bersukacitanya bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Pada bahagian kedua, ayat 4 dan 6, sebagai respon atas karya Tuhan di masa lampau, pemazmur memohon Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, walaupun belum kelihatan, tetapi kita mengingatkan kabar baik bahwa Tuhan akan menghulurkan tangannya pada waktunya. Jadi kita harus hidup dalam memori atau ingatan atas karya Tuhan di masa lampau. Selain itu, kita juga harus hidup dalam visi, yaitu pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Sebagai renungan kita bersama-sama atau sebagai kekuatan diri kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing, apakah selama ini kita berada di bahagian yang mana? Mari kita mengoreksi diri kita. Apa yang mengisi memori dan visi kita saat ini? Apakah memori dan visi kita itu berada di dalam visi Tuhan? Ataupun mungkin kita hanya bervisi sendirian? Atau di mana arah tuju pikiran kita pada saat ini dan juga saat yang akan mendatang? Marilah kita bersama-sama belajar mengubah visi yang ada di dalam diri kita. Itu menjadi memori dan visi dari Tuhan, sehingga hidup kita akan tetap kokoh di tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sekali lagi untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengimbau atau mengingat kembali pemulihan yang Tuhan pernah kita alami bersama-sama. Apa yang dapat Anda pelajari untuk menghadapi masa-masa sukar pada masa kini atau masa yang akan mendatang? Apa yang harus kita lakukan dalam masa menantikan pemulihan Tuhan? Di situ kita akan berpikir sekali lagi dan kita mengambil keputusan untuk melangkah maju ke hadapan seperti mana yang dilakukan oleh orang Israel di dalam Mazmur 126 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita boleh membayangkan ataupun kita boleh berpikir sekali lagi betapa dahsyat dan ngerinya penderitaan yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Sehingga keselamatan atau pemulihan yang mereka terima daripada Tuhan seolah itu rasa hanya sedang bermimpi. Karena mereka seolah-olah dipukau ataupun ditawan oleh kesulitan hidup yang mereka alami pada ketika itu. Namun satu hal yang menjadi kekuatan kepada orang-orang Israel, sewaktu mereka berada di dalam tawanan, mereka tidak pernah berputus asa, berharap terus kepada pertolongan Tuhan. Karena satu hal yang mereka pikir itu adalah pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong mereka. Dan itu yang terjadi kepada orang Israel. Meski penantian itu sangat panjang, karena kita semua boleh mengerti ketika kita membaca kitab raja-raja itu dengan lebih dalam lagi, kita melihat betapa dahsyat dan ngerinya penderitaan orang Israel ketika mereka ditawan. Namun oleh karena kesetiaan dan ketaatan orang Israel kepada Tuhan, pengharapan yang dinanti-nantikan oleh orang Israel itu tidak membawa kekecewaan kepada mereka. Tetapi mereka kembali dengan sorak-sorai kemenangan atas jawaban Tuhan daripada doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Saudara, apakah yang kita hadapi pada saat ini? Apakah kesulitan kita pada waktu ini? Dan apakah beban berat yang kita tanggung pada hari ini? Mari jangan kita berputus asa. Kita berpegang dan berpaut terus kepada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus yang siap untuk memberi pertolongan kepada setiap persoalan yang kita alami. Terima kasih. Hanya di sini firman Tuhan yang sempat kita pelajari untuk malam ini. Terima kasih untuk pendengaran semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami telah mendengar firman-Mu sebentar tadi. Terima kasih Bapa, firman-Mu tidak berhenti-henti untuk terus mendorong kami dan mengajar kami, mengimbau segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga ya Bapa selalu memperingati kami agar kami tidak terus hanyut di dalam apapun juga persoalan yang kami hadapi. Apapun yang menjadi kepahitan di dalam kehidupan kami. Agar kami tidak dikuasai oleh penderitaan atau kesulitan hidup yang kami alami. Tetapi firman-Mu Bapa mengajak kami untuk kembali melihat kebesaran Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami masing-masing. Terima kasih, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang turut serta mengikuti ibadah kami pada malam ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjangkau mereka semua, dan firman Tuhan ini yang akan terus menembusi jiwa-jiwa ini sehingga kami semua dapat mengerti akan kebenaran Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Kami bersatu meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita ada 6 perkara doa untuk kita doakan bersama. Pertama, kita berdoa agar pemikiran dan tingkah laku kita sesuai dengan kepercayaan dan pengakuan kita. Kita berdoa yang kedua, agar gereja-gereja di Malaysia bersinar terang seperti kota di atas bukit, di mana tingkah laku baik kita akan dapat dilihat oleh semua orang dalam community kita. Kita berdoa agar kampung-kampung, orang asli dan orang asal yang kekurangan kemudahan elektrik dan kemudahan asas. Kita juga berdoa agar di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang menggoncangkan dan menyaring, kita akan bersedia untuk dipisahkan dan menjalani gaya hidup tanpa kompromi. Yang kelima, kita berdoa agar lebih ramai pemimpin yang dipenuhi roh serta pemimpin dengan visi dan kesadaran akan tujuan kerajaan Allah. Dan keenam, kita berdoa agar lebih banyak rumah-rumah kos rendah dapat dibina untuk memenuhi keperluan masyarakat. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini. Mengajar dan mengingatkan kami akan kenangan ataupun memori dan juga visi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat pekerjaan Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib demi menyelamatkan dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga hari ini kami dapat hidup oleh karena anugerah Tuhan. Oleh itu Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus pergi memberitakan Injil kebenaran-Mu kepada jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Morina yang sudah mengongsikan firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Berkatilah pelayanannya, berkatilah keluarganya, bahkan berkatilah pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan pakai mereka bukan karena kebetulan, tapi ini semua karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya bahkan keluarga, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain, terlebih keluarganya. Kami berdoa juga akan kehidupan kami. Kami berdoa agar pemikiran dan tingkah laku kami
sesuai dengan kepercayaan dan pengakuan kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk meyakinkan kami tentang bagian-bagian di mana kami perlu bertaubat dan mula memberi respon kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kami juga berdoa agar gereja-gereja di Malaysia bersinar terang seperti kota di atas bukit di mana tingkah laku baik kami akan mendapat dilihat oleh semua orang dalam community kami, agar Tuhan akan menerima semua kemuliaan dan pujian yang layak diberikan kepada Allah. Kami juga berdoa agar kampung-kampung orang asli dan orang asal yang berkekurangan kemudahan elektrik dan kemudahan asas, agar mereka mendapat bekalan mereka sehingga keadaan kehidupan mereka secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan. Kami juga berdoa di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang menggoncangkan dan menyaring, kami akan bersedia untuk dipisahkan dan menjalani gaya hidup tanpa kompromi dan tidak mengikuti dengan arus dunia, tetapi sebaliknya bijaksana berjaga dan memandang karya Tuhan. Kami juga berdoa agar lebih ramai pemimpin yang dipenuhi roh, serta pemimpin dengan visi dan kesadaran akan tujuan kerajaan Allah dan mengambil peranan kepimpinan di semua institusi, termasuk yang ada dalam kerajaan dan gereja. Dan agar mereka bekerja dan melayani dengan bijaksana, Tuhan membawa berkat-berkat kepada semua orang yang melakukan pekerjaan Allah dengan tulus. Kami juga berdoa agar lebih banyak rumah-rumah kos rendah dapat dibina untuk memenuhi keperluan masyarakat orang asli dan orang asal. Kami juga berdoa buat ekonomi jemaat, bahkan ekonomi negara kami, agar dalam keadaan yang stabil karena pandemik ini. Kami berdoa kiranya melalui persembahan yang kami berikan ini, kami dapat terus menyokong pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan, seluruh jemaat-Mu memberi dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Ini doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini, karena Engkau sudah pimpin ibadah kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami, biarlah firman-Mu terus tertanam, bahkan kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami, untuk kami melaksanakan visi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami yang sudah mengikuti, maupun yang tidak dapat mengikuti karena mungkin ada kesibukan yang lain, tapi kami percaya kasih dan kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami bersama. Kami mau menutup ibadah kami ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.